Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bil muslimin bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa amma al-mas'alatu as-sadisatu wa huwa ma'rifatu ismil mushtariati bid-duha fa innahu ajma'u ala annahu la yajuzu. Adapun masalah yang ketiga, yaitu yang disyaratkan ukuran umur daripada hewan sembelihan juz'i minad do'ni fal jumhuru ala jawazi. Nah, jadi tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban yaitu yang kurang dari 2 tahun umurnya, kecuali kalau tidak mampu maka diperbolehkan umur 1 tahun lebih, yaitu tapi kibas. Nah, tapi kalau kambing hendaknya umurnya 2 tahun. La tasbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatasbahu jaza'atun minad do'ni. Diriwayatkan oleh Jabir, la tasbahu, janganlah kalian menyembelih hewan sembelihan, hewan kurban, illa musinnatan, kecuali umurnya sudah cukup 2 tahun. Illa an ya'sura, kecuali an ya'sura alaikum, kecuali bahwasanya dia tidak mampu. Fatasbahu jaza'atan minad do'ni, maka hendaklah dia menyembelih atau mereka menyembelih jaza'atan minad do'ni, yaitu ada domba yang kurang umurnya daripada 2 tahun. Nah, 2 tahun. Nah, jadi kalau tidak mampu, tapi kalau mampu hendaknya yang umurnya 2 tahun. Kharrajahu Muslim. Nah, riwayatnya, hadisnya sahih. Nah, masalah yang keempat, wahya adadu ma yajzi'u minad duhaya minal madhaini fa innahu ikhtalafu bi zalika. Adapun masalah yang keempat, yaitu tentang berapa orang yang akan dimasukkan di dalam nama hewan kurban tersebut. Artinya kalau sapi ukurannya 7 orang, tapi kalau kambing cukup satu orang. Faqala Malikun. Nah, Imam Malik beliau mengatakan yajuzu an yasbahar rajulu al-kibash awil baqaratu awil badanatu madhiyan an nafsihi wa an ahli baitihi allazi talzamhu nafaqatuhum bisyar'i. Imam Malik beliau mengatakan diperbolehkan salah seorang menyembelih hewan kibas atau sapi ataupun jenisnya yaitu unta, yaitu untuk dirinya sendiri ataupun untuk seluruh keluarganya. Nah, diperbolehkan. Ini menurut mazhab Imam Malik. Wa ajaza Syafi'i wa Abu Hanifata wa jama'ah ayyan harar rajulul badanata an sab'in. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwasanya hendaklah salah seorang menyembelih hewan korbannya itu yaitu dibagi menjadi 7. Nah, jadi 1 ekor sapi, 1 ekor unta, 1 ekor kerbau, yaitu untuk nama 7 orang. Tapi kalau mazhab Imam Malik, 1 ekor kambing boleh diniatkan untuk seluruh keluarganya. Nah, jadi seluruh keluarganya dengan syarat pembayarannya tidak diperbolehkan secara patungan. Nah, jadi sendiri.
Tapi kalau patungan lain cerita. Tidak diperbolehkan untuk niat untuk seluruh keluarganya. Ini pendapat daripada Imam Malik. Faqalu, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kunna bimina pada khala alaina bilahmi baqarin faqulna ma huwa. Keadaan kami di Mina pada khala alaina, maka jadi Rasulullah SAW yaitu merintahkan kepada kami untuk memelihara yaitu daging hewan kurban. Maka kami mengatakan doha Rasulullah SAW ala azwajihi. Maka kami mengatakan, apa ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, doha Rasulullah an azwajihi. Doha Rasulullah SAW an azwajihi. Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban yaitu untuk istri-istrinya. Wa khalafuhu fi zalika Abu Hanifah wa Sauri ala jihatil karahati la ala wajhi adamil ijza'i. Nah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan As-Sauri, maka la ala wajhi adamil ijza'i. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah di sini dihukumkan makruh untuk satu keluarga. Misal cuma kambing lah gitu. Kalau kambing, hewan kurban kambing diniatkan untuk satu keluarga, itu dihukumkan makruh menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik, diperbolehkan diniatkan untuk satu keluarga dengan syarat tidak boleh mengeluarkan biaya untuk hewan kurban itu secara gotong royong. Nah, misalnya dari adiknya 500, dari kakaknya 500, dari ibunya 500, atau anaknya 500, itu yang tidak diperbolehkan. Cukup satu orang yang mengeluarkan, diniatkan untuk seluruh keluarganya, boleh menurut pendapat Imam Malik. Tapi kalau pendapat Imam Abu Hanifah tidak diperbolehkan, hukumnya makruh. Fama ruwiya an Jabir annahu qala naharna ma'a Rasulullah sallallahu al-Hudaybata al-badanata an sab'in. Bahwasanya kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami yaitu menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di Amil Hudaybiyata al-badanata, yaitu di Amil Hudaybiyah. Jadi yang satu hewan korban itu an sab'in, yaitu dibagi menjadi 7. Nah, dibagi 7. Boleh enggak satu orang? Boleh. Sapi untuk satu orang boleh, diniatkan untuk keluarganya, boleh satu orang. Jadi yang enggak bolehnya itu kambing untuk semua keluarga, yaitu biayanya itu secara gotong royong. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, bab yang ketiga tentang hukum daripada penyembelihan. Wa yata'allaqu bizabhi al muhtasi bid-duhaya an-nazaru fi bil waqti waz-zabhi. Adapun yang tergantung yaitu di dalam hukum-hukum daripada penyembelihan hewan korban itu dilihat dari segi waktunya kapan yaitu diperbolehkan menyembelih hewan kurban dan kapan berakhir daripada menyembelih hewan kurban. Ammal waktu fa innahum ikhtalafu fihi bi salasati mawadi'a bi ibtidaihi bin nihaihi. Nah, sedangkan waktu mulai penyembelihan hewan kurban ini ada 3 perkara. Kapan mulainya, kapan berhentinya, wa fil laili al-mutakhallilati lahu. Dan malamnya itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, jadi kalau siang harinya itu apakah diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban atau tidak? Nah, di sana sudah jelas diperbolehkan. Tapi kalau malamnya masih diperselisihkan oleh para ulama karena ada hadis yang lain yang mendukung. Ittafaqu ala anna zabha qabla salati la yajuzu li subuti qouli alaihi salatu wassalam. Maka para ulama sepakat bahwasanya seorang yang menyembelih hewan kurban sebelum salat maka tidak diperbolehkan atasnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man zabaha qabla sholati fa innama hiya syatu lahmin. Maka barang siapa yang menyembelih hewan kurban yaitu sebelum hari raya selesai, maka dihitung dagingnya itu adalah daging biasa, syatu lahmin, yaitu daging biasa. Wa amarahu bil i'adati liman zaba qabla sholati. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulang, yaitu orang yang menyembelih hewan kurban sebelum selesai salat hari raya Idul Adha. Wa qali awwalu ma nabda bihi fi yaumina hadza huwa an nusalliya summanan haram. Maka yang paling utama yaitu memulai menyembelih hewan kurban itu pada yaumina, pada hari kami. Artinya pada hari tanggal 10 Zulhijjah setelah salat hari raya Idul Adha. Itu tempat diperbolehkannya. Jadi kalau sebelumnya tidak diperbolehkan. An-nusalliya, bahwasanya kita salat summanan hara, kemudian menyembelih. Nah, jadi salat dulu baru menyembelih. Tidak diperbolehkan menyembelih dulu baru salat. Waqtalafu fi man zaba qabla zabhil imam wa ba'da sholati. Para ulama yaitu memperselisihkan, berbeda pendapat bagi orang yang menyembelih sebelum imam menyembelih, yaitu setelah salat. Nah, misal sekarang setelah selesai salat Idul Adha, siapa yang paling didahulukan gitu? Yang paling didahulukan untuk menyembelih pertama adalah imam. Nah, misal sekarang mimpin kita di Indonesia Jokowi kan. Nah, jadi sebelum Jokowi menyembelih tidak diperbolehkan menyembelih orang lain. Nah, jadi Jokowi dulu nyembelih hewan kurbannya baru rakyatnya. Nah, tapi pendapat yang paling afshah, pemimpin di suatu daerah tersebut, misal wali kota. Nah, wali kota Batam dulu menyembelih hewan kurbannya baru rakyatnya. Nah, itu secara umum. Misal di kampung. Nah, jadi kalau di perumahan Nusa Indah yang paling pertama sembelih hewan kurbannya adalah RW-nya dulu, baru RT, baru masyarakatnya. Enggak boleh ucuk-ucuk anak buahnya dulu sebelum RW-nya. Jadi RW-nya yang dahulukan, imamnya atau pemimpinnya. Nah, makanya nanti pas penyembelihannya itu yang paling didahulukan Pak RW-nya dulu, baru Pak RW, baru Pak RT, baru warganya. Tapi ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Fazhaba Malik ila annahu la yajuzu li ahadin zabhal adhiyatuhu qabla zabhil imam. Nah, menurut pendapat Imam Malik, bahwasanya tidak diperbolehkan salah seorang di antara kalian yaitu menyembelih hewan korbannya sebelum RW-nya menyembelih. Nah, imamnya menyembelih. Nah, jadi RW-nya dulu disembelihin, baru RT-nya, baru warganya. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Tsauri, yajuzu zabhu ba'da sholati, diperbolehkan menyembelih setelah salat, wa qabla zabhil imam, dan sebelumnya itu adalah sebelum imam menyembelih. Jadi boleh warganya dulu baru RW-nya. Nah, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Tsauri. Sedangkan pendapat daripada Imam Malik, pendapat Imam Malik tidak diperbolehkan warganya menyembelih hewan korban baru dilanjutkan dengan RW-nya. Jadi yang paling dahulu adalah imamnya atau kepala kampungnya. Wasababu ikhtilafihim, sebab-sebab perbedaan pendapat di antara kalangan mereka, wazalika annahu jaa fi ba'diha, bahwasanya telah datang sebagian di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi alaihi salatu wasallam amara liman zaba qabla salati ayyuida zabha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang menyembelih sebelum salat, ayyuida zabha, supaya dia mengulangi sembelihannya. Nah, dari segi hadis ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum salat, ada yang mengatakan setelah salat. Nah, jadi para ulama yaitu mengatakan meneliti hadis ini, bahwasanya orang yang menyembelih sebelum Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi hewan kurbannya, itu harus mengulangi kurbannya.
Nah, jadi dia sendiri menyembelih di rumah, sedangkan Nabi belum menyembelih hewan kurbannya di masjid. Nah, jadi orang yang sudah menyembelih di rumahnya itu disuruh ulang oleh Rasulullah SAW. Ini pendapat para ulama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya orang yang disuruh ulang menyembelih hewan kurban oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menyembelih sebelum hari raya Idul Adha, yaitu sebelum selesai sholat. Itu yang disuruh ulang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi apakah pendapat yang pertama itu salah? Enggak, benar. Nah, pendapat kedua juga benar. Mereka punya dalil masing-masing. Nah, jangan sampai kita menyalahkan saudara-saudara kita gitu. Wa qad ikhtalafatir riwayatu fi hadisi Abi Burdata bin Nayyarin. Nah, perbedaan riwayat dari hadis Abi Burdah bin Nayyar, wa zalika anna fi ba'di riwayatihi annahu zabaha qabla shalah fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuida zabha. Bahwasanya sebelum menyembelih sembelihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok larinya ke bawah. Annahu zabaha qabla shalah, bahwasanya orang yang menyembelih sebelum salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayyu'idaz zabha, supaya dia mengulangi hewan sembelihan atau kurbannya, dia harus mengulangi sembelihan hewan kurbannya. Itu hadis pertama. Nah, hadis yang kedua, annahu zabaha qabla zabhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarahu bil i'adati, bahwasanya orang yang menyembelih sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban, fa amarahu bil i'adati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memerintahkan untuk mengulangi sembelihan hewan kurbannya. Nah, jadi seseorang yang mendahulukan sembelihannya daripada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi yaitu sembelihan hewan kurbannya. Nah, jadi enggak boleh mendahului imam. Nah, enggak boleh mendahului imam. Jadi Rasulullah SAW dulu baru umatnya. Nah, baru para sahabatnya. Nah, begitu juga RW-nya dulu baru warganya, RW-nya, RT-nya baru warganya. Nah, sesuai dengan hadis yang ini, maka yang paling afdal adalah RW-nya dulu, baru RT, baru warganya. Tidak diperbolehkan warganya dulu, baru RT-nya, baru RW-nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Baik, kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.